Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing kita, Bapak Dr. Asmendri MAG, dan juga rekan-rekan MPI 2019. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan sampai hari ini. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk memaparkan atau mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang penggunaan analisis HAP, SWOT, dan juga case study. Sebelum penyampaian makalah, perkenalkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Yeni Septi sebagai moderator, yang kedua Bapak Afrizal Busrawardana, yang ketiga Bapak Rian Hidayat, dan yang keempat Ibu Trigina Nova Yolanda, dan yang kelima Ibu Rini Elvina. Nah, selanjutnya akan kami persilahkan teman-teman untuk memaparkan makalah ini. Metode AHP. Metode AHP atau Analytical Hierarchy Process menurut Cindy tahun 2020 adalah sebuah metode terstruktur untuk mengatur dan menganalisis keputusan yang kompleks berdasarkan pendekatan matematika dan psikologi. Sedangkan menurut Iskandar tahun 2009 menyebutkan bahwa prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagian-bagiannya serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian, tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut, kemudian dilakukan sintesis untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. Bagaimana penggunaan metode AHP ini? Penggunaan metode AHP ini dimulai dengan membuat struktur hierarki, kemudian melakukan perbandingan berpasangan antar variabel, melakukan analisis atau evaluasi, dan menentukan alternatif terbaik. Pada dasarnya, langkah-langkah dalam metode AHP diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Persoalan yang akan diselesaikan diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif. Kemudian disusun menjadi sebuah hierarki. Penilaian kriteria dan alternatif. Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya. Proses perbandingan berpasangan dimulai dari level hierarki yang paling atas, ditujukan untuk memilih kriteria, misalnya kriteria A. Kemudian diambil elemen yang dibandingkan, misalkan A1, A2, A3, dan seterusnya. Pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan tersebut, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini terjadi karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang. Perhitungan konsistensi logis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengalihkan matriks dengan prioritas bersesuaian. Kedua, menjumlahkan hasil perkalian per baris. Ketiga, hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan. Keempat,
hasil dibagi menjadi jumlah elemen akan didapatkan sebuah matriks A maksimum. Kemudian yang kelima ada indeks konsistensi, dan yang terakhir ada rasio konsistensi, di mana rasio konsistensi ini adalah indeks random konsistensi. Jika rasio konsistensi kecil dari 0,1, maka hasil perhitungan data dapat dibenarkan. Penjelasan contoh HP akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak Rian Hidayat. Kemudian masuk ke dalam contoh analytical hierarchy process atau contoh AHP. Langkah yang pertama adalah menyusun hierarki. Itu terdiri dari tujuan, kriteria, dan alternatif. Sedangkan tujuan itu adalah efektivitas dari pelajar, sedangkan kriterianya terdiri dari waktu kuliah, pemahaman materi, kemudian kemudahan pengumpulan tugas. Sedangkan alternatif yang ditawarkan adalah kegiatan berbentuk luring ataupun kegiatan berbentuk daring. Kemudian memberi nilai skala prioritas 1-9, itu bisa dilihat di dalam makalah. Kemudian melakukan proses pembandingan, dilihat dari kebijakan keputusan, dan membuat sebuah tabel perbandingan. Angka 1 diisi dengan kata standar, 3 lebih dari, 5 sangat lebih, 7 hampir maksimal, 9 maksimal. Adapun angka 2, 4, 6, dan 8 itu adalah angka berdekatan. Oke. Kemudian poin yang D yaitu membuat perbandingan. Yang akan dibandingkan itu adalah dari segi kriteria dan juga dibandingkan dari segi alternatif. Kriteria adalah waktu kuliah, proses pengumpulan tugas, dengan pemahaman materi. Sedangkan alternatif yang dibandingkan itu adalah kegiatan luring dengan kegiatan luring, dibandingkan dari segi waktu kuliah, dibandingkan juga dari segi pemahaman materi, dan juga dibandingkan dengan pengumpulan tugas, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Kemudian ketika dibandingkan hal yang sama, maka akan diberi angka 1. Luring berbanding luring 1, luring berbanding luring juga 1. Kemudian melakukan perbandingan antara pemahaman materi dengan waktu kuliah. Dari segi pemahaman materi, saya lebih memprioritaskannya, maka akan saya beri angka 3. Berarti di sini adalah kebalikannya. Kemudian dari segi waktu kuliah dibandingkan dengan pengumpulan tugas, saya lebih memprioritaskan waktu kuliah, maka di sini akan saya beri angka 5, dan di sini adalah kebalikannya. Begitu juga seterusnya, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Maka selanjutnya adalah membandingkan dari segi waktu kuliah, dibandingkan dengan juga dijumlahkan pemahaman materi, juga dijumlahkan pengumpulan tugas. Yang luring juga dilakukan hal yang sama, sehingga akan menghasilkan jumlah seperti ini. 4,2, 1,3, 11, 1,2, dan seterusnya. Proses selanjutnya yang akan dilakukan adalah mencari rata-rata dengan cara waktu kuliah dengan yang B3 dibagi dengan jumlah yang ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini, begitu seterusnya, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Sebuah catatan, ketika waktu ini dijumlahkan maka akan menghasilkan angka 1. Ketika angkanya bukan 1 berarti rumusnya salah. Kemudian kita mencari sebuah rata-rata penjumlahan antara 0,24 ditambah 0,22 ditambah 0,45 kemudian dibagi 3, maka akan menghasilkan angka ini, begitu juga seterusnya. Kemudian 0,8 ditambah 0,8 kemudian dibagi 2, begitu seterusnya. Kemudian proses akhir dari AHP ini untuk pengambilan sebuah keputusan. Jadi rata-rata dari kriteria ini kita kelompokkan dengan rata-rata pada luring, kegiatan luring dan daring dari segi waktu kuliah, pemahaman materi, serta pengumpulan tugas, sehingga akan menghasilkan kira-kira seperti ini. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengkalikan dari segi daring waktu kuliah ditambah pemahaman materi ditambah pengumpulan tugas, kemudian dikali dengan kriteria, sehingga akan menghasilkan angka seperti ini. Dan kemudian dari segi luring 0,7 ditambah 0,83 tambah 0,25 dikalikan dengan kriteria ini, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Maka dari segi pengambilan keputusan, kegiatan perkuliahan atau pertemuan dalam perkuliahan yang paling efektif adalah kegiatan luring karena mendekati angka 1 yaitu 0,58. Penjelasan tentang SWOT akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Rini Elvi. Berikutnya metode analisis SWOT.
Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Contohnya bisa kita lihat di dalam lembaga pendidikan Islam. Dalam lembaga pendidikan Islam, strength atau kekuatan lebih menjelaskan tentang pengamalan keamanan terus meningkat, kedudukan pendidikan agama yang semakin kokoh, meningkatkan peran madrasah dalam meningkatkan intelektualitas dan moral bangsa, sinkronasi kegiatan pendidikan di madrasah, hubungan yang harmonis antara masyarakat dan madrasah. Sedangkan pada weaknesses atau kelemahan, sistem pendidikan madrasah yang masih mencari bentuk. 2. Masih terbatasnya tenaga kependidikan yang profesional, kurikulum yang selalu syarat, kurangnya metodologi bagi tenaga pendidikan, terbatasnya anggaran dan kurangnya fasilitas. Opportunities atau peluang, kehidupan beragama yang semarak, adanya Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendukung peran penyelenggara madrasah, adanya peran masyarakat dalam menyelenggarakan madrasah, tersedianya sarana dan prasarana di kalangan masyarakat, adanya animo masyarakat yang gairah beragama untuk meningkatkan SDM melalui stretch. Tantangan. Dalam tantangan itu adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya hambatan birokrasi dalam penataan prosedur pengembangan madrasah, adanya ketidaksiapan pelaksanaan pendidikan di madrasah berkenaan dengan tuntunan kurikulum, adanya tuntunan sistem administrasi kependidikan yang menggunakan sistem komputerisasi, sistem kemitraan dalam penyelenggaraan madrasah yang belum terbina secara optimal, latar belakang ekonomi masyarakat madrasah yang masih rendah. Maka pengambilan keputusannya adalah lembaga pendidikan harus peka terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Case study atau studi kasus akan dijelaskan oleh Bapak Afrizal Busrawardana. Pada hari ini, izinkan saya mempresentasikan metode pengambilan keputusan, yaitu metode case study atau studi kasus. Sebagaimana yang kita ketahui, case study atau studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi atau komunitas, suatu program, atau suatu situasi sosial. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang sedang kita teliti. Metode studi kasus adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan. Metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian, atau situasi tertentu. Kemudian mahasiswa ditugasi mencari alternatif pemecahannya. Kemudian metode ini dapat juga digunakan untuk mengembangkan berpikir kritis dan menemukan solusi baru dari suatu topik yang dipecahkan. Hal ini kita kutip dari pendapat Yamin pada tahun 2007. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan MPI tahun 2019. Bagaimana penggunaan studi kasus atau case study? Penggunaan metode studi kasus atau case study, menurut Yin pada tahun 2002, penggunaan metode studi kasus perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fokus penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Mengapa ini terjadi dan bagaimana solusinya, apa yang harus kita lakukan dalam menetapkan sebuah keputusan. Kemudian, case study juga harus mempertimbangkan peneliti tidak dapat memanipulasi perilaku mereka yang terlibat dalam penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, peneliti ingin menutupi kondisi kontekstual karena yakin hal itu relevan dengan yang sedang diteliti. Dan yang terakhir, yang harus dipertimbangkan adalah batas tidak jelas antara fenomena dan konteks. Bagaimana bentuk contoh penggunaan pengambilan keputusan melalui metode case study atau studi kasus? Kita contohkan pada pembelajaran era COVID-19 yang mewabah pada saat ini. Berdasarkan analisis kasus yang ada,
semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia membuat berbagai kebijakan diterapkan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Diperlukan tindakan yang diambil seperti social distancing atau yang kita kenal dengan pembatasan sosial. Kebijakan tersebut diambil sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghentikan atau mengurangi pencegahan dari penyebaran coronavirus disease 19. Kesimpulan dari analisis studi kasus COVID-19, maka muncul beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan social distancing. Tersebut diambil sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menghentikan pencegahan penyebaran coronavirus. Masyarakat menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sebagaimana yang telah kita saksikan sekarang, dibatasi pelaksanaan resepsi, pesta pernikahan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, di bidang pendidikan dapat kita lihat pengambilan keputusan era terjadinya COVID-19 itu dengan melaksanakan pembelajaran daring. Pembelajaran daring memberikan kegiatan belajar mengajar yang semula diadakan di sekolah secara tatap muka menjadi belajar secara mandiri. Aktivitas pembelajaran dilakukan siswa maupun mahasiswa dari rumah. Saudara-saudara mahasiswa MPI 2019 dan para pendengar yang berbahagia, inilah salah satu bentuk metode pengambilan keputusan yang kita kenal dengan metode case study. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pemaparan makalah dari kelompok kami. Kami sangat mengharapkan saran dan kritikan dari rekan-rekan semuanya demi kesempurnaan dari makalah kami. Kalau ada salah dan kata dari penyampaian kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.